Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan manajemen mutu pendidikan. Nah, di kelompok kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Seti Nugraha, dan juga teman saya, Hanifah Zahra. Oke, nah apa sih mutu pendidikan? Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam mengelola komponen-komponen terkait secara efisien sehingga menghasilkan nilai tambah suatu norma atau standar yang berlaku. Nah, menurut Departemen Nasional, mutu pendidikan mencakup input, proses, output di mana input adalah segala yang dibutuhkan untuk pendidikan dan output diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, inovasi, dan efisiensi. Nah, lalu ada pendapat lain gitu ya, pandangan lain mengenai mutu pendidikan, ya membedakan mutu input, masukan ini tuh menjadi 3. Yang pertama itu ada mutu raw input, yaitu mutu peserta didik. Terus juga ada mutu instrumental input, yaitu mutu perlengkapan sarana dan prasarana, bahan ajar dan media pendidikan. Yang ketiga itu ada mutu environmental input, yaitu mutu masukan dari lingkungan sekolah dalam beragam bentuk. Nah, lalu selanjutnya ada problematika mutu pendidikan. Yang pertama itu ada di input pendidikan meliputi sumber daya manusia, guru, siswa, kepala sekolah, dan sumber daya lainnya. Terus juga ada peralatan dan dananya, serta perlengkapan lunak seperti struktur organisasi dan peraturan. Kualitas input diukur dari tingkat kesiapan sumber daya tersebut. Lalu juga ada proses pendidikan, yaitu proses perubahan yang melibatkan pengambilan keputusan, pengelolaan program, dan proses belajar mengajar. Nah, proses yang bermutu tinggi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memberdayakan siswa untuk mengembangkan diri. Yang ketiga itu ada output pendidikan. Nah, kinerja sekolah yang diukur dari presentasi akademik dan non-akademik siswa. Mutu sekolah diukur berdasarkan kemampuan sekolah memenuhi atau melebihi harapan pelanggannya gitu ya. Pelanggannya itu ada siswa, orang tua, dan juga masyarakat. Nah, lalu ada problematika mutu pendidikan. Yang selanjutnya itu ada standar mutu. Standar mutu itu pendidikan diukur berdasarkan standar kualitatif, akademik, dan kualitatif, moral, dan juga agama. Mutu pendidikan juga mencerminkan sejauh mana tujuan pendidikan nasional tercapai. Lalu ada perkembangan harapan masyarakat. Nah, mutu pendidikan itu harus terus disesuaikan dengan harapan masyarakat yang berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan sekolah harus berupaya meningkatkan mutu lulusannya. Jadi sekolah juga harus terus up to date dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Jangan sampai yang diberikan gitu ya pelayanannya itu tidak sesuai gitu. Lalu ada selanjutnya itu ada manajemen peningkatan mutu pendidikan. Nah, kenapa sih manajemen peningkatan mutu pendidikan itu penting? Yang pertama itu karena membutuhkan manajemen yang tepat untuk mengatasi mutu pendidikan yang rendah, terutama terkait kualitas kelulusan gitu ya. Terus juga dasar yang diperlukan untuk peningkatan mutu itu harus ada komitmen pada perubahan, terus juga pemahaman kondisi saat ini, dan juga visi misi masa depan yang jelas. Terus juga adanya rencana yang konkret gitu. Nah, lalu selanjutnya ada menurut Rashidi dan kawan-kawan tahun 2005 menyebutkan dalam memberikan layanan yang bermutu kepada pengguna jasa pendidikan terdapat 2 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan service triangle, segitiga layanan, terus juga ada pendekatan total quality service atau layanan mutu terpadu. Segitiga layanan adalah proses interaktif manajemen layanan yang menghubungkan lembaga pendidikan dengan pengguna jasa. Nah, pertama itu kita akan membahas mengenai service triangle gitu ya. Nah, dalam service triangle ini bisa dilihat di gambarnya gitu. Yang pertama itu ada service strategi, yaitu strategi layanan berbasis misi untuk memuaskan stakeholder gitu ya. Nah, service people yang kedua itu ada service people, SDM dibagi menjadi pengajar langsung, itu ada guru dosen, terus juga penyedia sarana pendukung dan staf pendukung lainnya kayak keamanan, terus juga staf administrasi gitu ya. Nah, lalu selanjutnya itu ada service system, sistem layanan sederhana yang konsisten dengan paket layanan. Jadi, service triangle ini adalah 3 komponen ini tuh sama-sama bersinergi gitu ya, sama-sama berhubungan untuk memuaskan stakeholder gitu. Jadi, bersinergi, kesinambungan. Nah, lalu selanjutnya ada Total Quality Service atau TQS. Nah, Fendi Trijipto tahun 1997 menyatakan bahwa TQS adalah sistem manajemen strategis dan integratif yang melibatkan seluruh manajer dan karyawan untuk terus memperbaiki proses organisasi demi memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Nah, kalau di sini kan kita berarti ketika mengumumkan tentang pendidikan berarti pelanggannya itu adalah masyarakat,
terus orang tua murid dan juga siswanya itu sendiri gitu ya. Nah, pendekatan TKS menurut Fendi Tajipta itu ada 2, yang pertama itu ada manajemen proyek gitu ya, jadi berfokus kepada proyeknya, fokus kepada tujuan proyeknya gitu. Maka spesifiknya itu dengan alokasi sumber daya optimal. Jadi di sini tuh fokus kepada juga si, alokasi, keuangannya gitu sangat diperhatikan dengan pendekatan ini. Lalu ada sistem mutu ISO 9000. Nah, prinsip-prinsip nih yang mendukung sistem ini tuh, berkelanjutan itu, termasuk adanya tujuan sasaran yang kualitas yang jelas, terus juga kebijakan dan prosedur untuk mencapai target. Baik, berikutnya adalah model manajemen mutu pendidikan. Model manajemen mutu pendidikan adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan mutu layanan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Lalu pengembangan filosofi mutu dari 3 ahli yang sangat terkenal, yaitu W. Edwards Deming, Philip B. Crosby, dan Joseph M. Juran, yang telah disarikan oleh Pike and Barnes 1996 berupa model manajemen mutu. Ketiga model manajemen mutu tersebut berupa model manajemen mutu Deming, model manajemen mutu Crosby, model manajemen mutu Juran, dan juga tambahannya sekolah dengan manajemen mutu total. Nah, yang dibahas pertama adalah manajemen mutu Deming. Deming terkenal dengan filosofi manajemen mutu yang disebut Deming's 14 Points. Filosofi ini banyak diadopsi manajemen secara umum, bahkan dalam organisasi belajar juga berkembang luas. Deming juga terkenal dengan konsep plan do check action yang dilaksanakan dalam continuous quality improvement dan diadopsi oleh berbagai organisasi, baik manufaktur maupun jasa. Di sini adalah 14 poin dari Deming itu sendiri. Pertama, rumuskan dan umumkan kepada semua karyawan maksud dan tujuan organisasi. Lalu, mempelajari dan melaksanakan filosofi Barn, baik oleh manajemen maupun karyawan. Memahami tujuan inspeksi, yaitu untuk memperbaiki proses dan mengurangi biaya. Lalu, mengakhiri praktik bisnis yang menggunakan penghargaan berdasarkan angka atau uang raja. Lalu, memperbaiki secara konstan dan terus-menerus kapanpun sistem produksi dan pelayanan. Lalu, membudayakan atau melembagakan pendidikan dan pelatihan. Lalu, mengajarkan dan melembagakan kepemimpinan. Nah, selanjutnya, menjauhkan rasa ketakutan, ciptakan kepercayaan, ciptakan iklim yang mendukung inovasi. Lalu, mengoptimalkan tujuan perusahaan, tim, atau kelompok. Lalu, menghilangkan desakan atau tekanan-tekanan yang menghambat perkembangan karyawan. Lalu, menghilangkan kuota berdasarkan angka-angka, tetapi secara terus-menerus. Lalu, menghilangkan hambatan yang membuat karyawan tidak merasa bangga akan pekerjaan atau tugasnya. Lalu, mendukung pendidikan dan perbaikan atau peningkatan prestasi setiap orang dan melaksanakan tindakan atau kegiatan untuk mencapai semua tujuan atau sasaran itu. Yang selanjutnya adalah model manajemen mutu Crosby. Crosby menekankan 4 aspek penting dalam manajemen mutu: definisi mutu atau kesesuaian kebutuhan, sistem pencapaian mutu atau pencegahan cacat, standar kinerja atau zero defect, dan pengukuran kinerja atau biaya kualitas. Ia juga mengusulkan 14 langkah perbaikan mutu, termasuk komitmen manajemen, pelatihan, pencegahan cacat, kesadaran mutu, pengukuran, serta pengembangan proses secara berkelanjutan. Nah, Crosby mendasarkan manajemen mutu pada filosofi bahwa kualitas berarti memenuhi kebutuhan tanpa cacat. Fokusnya adalah mencegah masalah sejak awal melalui pendekatan sistematis. Sistem pencapaian mutu menitik beratkan pada pencegahan, bukan inspeksi, dengan mengukur kinerja melalui biaya yang terkait dengan kualitas seperti perbaikan dan pengujian.
Nah, dari ke-14 langkah perbaikannya dirancang untuk membangun budaya mutu dalam organisasi, dimulai dari komitmen komitmen manajemen, pelatihan, hingga pencapaian nol cacat atau zero defect yang tadi, yang terus ditingkatkan melalui evaluasi dan pengulangan. Langkah-langkah ini mengedepankan keterlibatan seluruh tim untuk menciptakan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya adalah model manajemen mutu Juran. Juran memperkenalkan 3 proses mutu, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan atau peningkatan mutu. Masing-masing proses mutu diuraikan secara singkat melalui 1. Perencanaan mutu atau quality planning. Di sini ada 4 aspek juga, yaitu identifikasi kebutuhan dan harapan stakeholder internal maupun eksternalnya. Lalu tentukan cara memenuhi kebutuhan tersebut melalui karakteristik produk. Lalu susun sasaran mutu yang efisien dan hemat biaya. Terakhir, kembangkan proses yang menghasilkan produk sesuai standar dan terus tingkatkan kemampuannya. Yang kedua adalah pengendalian mutu atau quality control. Di sini ada 3 aspek, yaitu pilih aspek yang perlu dikendalikan dan ukur kinerjanya. Lalu bandingkan hasil nyata dengan standar kinerja. Lalu tindak lanjuti jika ada perbedaan untuk memastikan mutu tetap terjaga. Selanjutnya ada peningkatan mutu atau quality improvement, yaitu temukan kebutuhan untuk perbaikan, lalu identifikasi dan atur proyek perbaikan, lalu cari dan perbaiki penyebab kesalahan, lalu pastikan hasil perbaikan berfungsi optimal dan dijaga keberlanjutannya. Oke, yang terakhir adalah sekolah dengan manajemen mutu total atau disebut dengan MMT. Dalam pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak seperti sekolah, masyarakat, orang tua, siswa, dan pemerintah. Proses dimulai dengan merumuskan visi dan misi yang fokus pada kebutuhan pengguna. Prinsip MMT meliputi fokus pada kepuasan pelanggan, keterlibatan semua pihak, pengukuran kinerja, pemahaman pendidikan sebagai sistem, dan perbaikan berkelanjutan. Kepemimpinan yang berorientasi pada mutu membagi tanggung jawab di seluruh organisasi, mendorong kolaborasi, dan mengatasi hambatan untuk mencapai pendidikan berkualitas. Nah, sekolah mutu atau MMT dalam pendidikan melibatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada kebutuhan pengguna, pengukuran kinerja, dan perbaikan berkelanjutan. Kepemimpinan yang mendukung kolaborasi dan mengatasi hambatan sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang adaptif dan berkualitas. Selanjutnya adalah penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah. Di ini memasuki bab baru. Nah, pengertiannya, mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada kesesuaian antara pelaksanaan pendidikan dengan standar nasional pendidikan atau SNP. Untuk meningkatkan mutu, diperlukan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah melibatkan organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur berbagai kegiatan untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan secara efektif. Nah, berikut adalah tujuannya, yaitu mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada kesesuaian antara pelaksanaan pendidikan dengan standar nasional pendidikan. Untuk meningkatkan mutu, diperlukan penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah melibatkan organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur berbagai kegiatan untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan secara efektif. Selanjutnya adalah fungsinya, yaitu sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh suatu pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada siklus sistem penjaminan mutu pendidikan. Nah, dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah itu mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing-masing. Komponen itu ada siklus internal dan ada juga siklus eksternal. Yang pertama itu ada pemetaan mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan atau SNP gitu ya. Lalu yang keduanya itu rencana peningkatan mutu dan dalam rencana kerja sekolah RKS. Lalu juga yang ketiga ada pelaksanaan pemenuhan mutu atau manajemen pembelajaran gitu. Nah, yang keduanya itu ada siklus eksternal, yaitu yang pertama itu ada pemetaan mutu di tingkat satuan pendidikan SNP. Lalu juga yang keduanya rencana peningkatan mutu dalam rencana strategis pembangunan pendidikan. Yang ketiga, fasilitas pemenuhan mutu di satuan pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu langkah siklus penjaminan mutu. Yang pertama itu penetapan standar gitu ya. Yang pertama itu adanya penetapan standar oleh SNP sebagai standar minimal, syarat tambahan jika melampaui SNP gitu ya. Jadi sekolah itu pertama itu harus memenuhi dulu eh, mutunya tuh harus memenuhi SNP, standarnya SNP dulu gitu. Lalu yang kedua itu pemetaan mutu, identifikasi capaian, masalah, terus juga rekomendasinya. Yang ketiga perencanaan berbasis evaluasi dan kebijakan pendidikan. Yang keempat pelaksanaan pemenuhan mutu gitu ya. Jadi ini tuh implementasi rencananya gitu. Yang selanjutnya ya ada juga evaluasi atau audit mutu. Jadi memastikan nih apakah adanya peningkatan mutu berkelanjutan atau tidak. Nah, lalu, bagaimana sih kita bisa mengukur keberhasilan penjaminan mutu? Yang pertama itu ketika adanya komitmen manajemen dan kepemimpinan. Terus juga adanya perbaikan berkelanjutan. Jadi ternyata sekolah itu melakukan perbaikan berkelanjutan gitu ya untuk memperbaiki terus secara terus-menerus gitu mutu sekolahnya gitu. Terus juga yang ketiganya itu ada peningkatan mutu hasil belajar gitu ya. Jadi adanya juga peningkatan gitu dari hasil belajar siswanya. Lalu juga yang keempat itu ada kepuasan penggunaan layanan. Dalam hal ini tentu saja siswa gitu ya, orang tua siswa dan juga masyarakat gitu. Terus juga yang kelima keterlibatan tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi apakah tenaga pendidik dan kependidikan itu berperan aktif gitu ya dalam peningkatan mutu ini. Terus yang keenam juga adanya pelatihan, komunikasi dan kerjasama tim. Nah, lalu acuan mutu pendidikan dasar dan menengah gitu. Apa aja sih yang menjadi standar gitu ya? Yang pertama itu yang paling pertama gitu ya pasti ada standar nasional pendidikan SNP. Jadi ini tuh mencakup kompetisi lulusan, isi proses penilaian pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, terus juga pembiayaan. Nah, standar pelayanan minimal ini tuh biasanya tuh untuk sekolah yang baru atau dengan sumber daya terbatas, kayak misalnya sekolah-sekolah yang eh, sekolah-sekolah swasta yang baru berkembang gitu ya. Terus juga misalnya sekolah-sekolah yang ada di pelosok atau di pedalaman yang mungkin sumber dayanya itu terbatas. Jadi mereka menggunakannya standar pelayanan minimal gitu. Nah, yang ketiga syarat tambahan. Nah, syarat tambahan ini misalnya tuh misalnya kayak lembaga itu mengambil standar tambahan gitu kayak misalnya mengambil PISA gitu, mengambil ISO gitu untuk meningkatkan mutunya gitu. Jadi kalau misalnya ini biasanya tuh mereka bertaraf internasional atau misalnya bertaraf keunggulan lokal gitu. Jadi di luar CSNP dan SPM seperti itu. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.